titik HO ini kita teruskan ke atas sampai ketemu di titik C. Nah, CH itu kelihatan nih merupakan garis tinggi dari segitiga sama sisi ABC. Garis tingginya segitiga sama sisi itu juga merupakan garis berat dari segitiga sama sisi itu. Garis berat itu garis yang membagi dua sisi menjadi sama besar gitu. Nah, O ini itu merupakan pertemuan dari ketiga garis berat dari si segitiga ABC gitu. Nah, maka dari itu karena O itu merupakan pertemuan dari ketiga garis berat segitiga ABC, kita bisa memakai perbandingan ini CH banding OH sama dengan 3 banding 1 gitu. Nah, kalau gitu udah gampang nih. Kita tinggal nentuin CH, terus nanti kita pakai perbandingan ini, baru jadi ketemu panjang OH berapa. Kita lihat di segitiga AHC. Segitiga AHC. Nah, AHC ini kan satu ya, sisi segitiganya. Jadi nilai AH 1 dibagi 2 setengah. Terus untuk AC-nya 1, kan merupakan sisi dari segitiga sama sisi ya. Nah, tinggal kita pakai Pythagoras. CH sama dengan akar dari 1 kuadrat dikurangi dalam kurung setengah dikuadratkan. Ini jadinya akar 3/4 atau sama aja sama akar 3 dibagi 2. Gitu. Terus kita masukkan nih. CH banding OH. CH banding OH sama dengan CH-nya akar 3/2. Akar 3/2. Terus OH-nya yang kita cari ya. Terus kita kali silang. 3OH sama dengan akar 3/2. Atau terus kita pindahkan 3-nya OH sama dengan akar 3 bagi 6. Nah, udah ketemu nih. Jadi O itu sumbunya O itu ada di akar 3/6. Nah, tinggal kita cari X-nya. Nah, untungnya kita sudah buktikan ini AH itu kan 1 dibagi 2 atau setengah gitu. Setengah dari sisi segitiganya. Segitiga sama sisi. Nah, terus kita misalkan di sini ini ada garis, ada titik I. Nah, IO itu sama AH ya, kan udah kelihatan. Nah, jadi nilai X-nya, nilai koordinat X-nya titik O itu adalah setengah. Gitu. Oke. Terus kemudian kita cari jari-jari dari si lingkaran gamma ini. Nah, untuk mencari jari-jarinya itu kita pakai rumus ini. R sama dengan S per akar 3. R sama dengan sisi segitiganya 1, terus bagi akar 3, gitu. Atau kita bisa simpulkan, atau kita bisa rasionalkan jadi akar 3/3. Nah, kita udah dapet nih jari-jari sama titik koordinat pusat dari lingkaran gamma yang kita mau cari rumus grafiknya atau persamaannya. Nah, terus kita tinggal masukin nih persamaan lingkaran gamma itu bisa kita notasikan atau bisa persamaannya itu seperti ini. Dalam kurung X
terus kita lihat, ini kan X ya. Nah, maka yang kita ambil nilainya itu nilai X-nya dari titik O, yaitu setengah. Karena setengah itu positif, maka kita tulis di sini ya negatif. X min setengah, kemudian kita kuadratkan, ditambah dalam kurung Y, sekarang yang Y. Nah, Y itu nilai Y di titik O itu akar 3 per 6. Akar 3 per 6 itu positif, jadi kita tulis negatif. Akar 3 per 6, terus kita kuadratkan juga sama dengan jari-jarinya dikuadratkan. Yaitu hasilnya kan jadi 3 per 9 atau setengah, 1 per 3. Nah, ini persamaan lingkaran gamma. Nah, kan ini ya, persamaan AD ini X sama dengan 0. Terus persamaan lingkaran gamma ini. Nah, X di sini AD menyatakan X sama dengan 0. Terus di persamaan lingkaran gamma seperti ini. Nah, kalau kayak ini, ya tinggal masukin aja X sama dengan 0. Maka gini. Ini kan jadi hilang ya, 0 X-nya. Jadi min setengah dikuadratkan ditambah Y min akar 3 per 6 dikuadratkan sama dengan sepertiga. Terus kita kuadratkan, ini jadi seperempat, negatifnya hilang, ditambah Y kuadrat ditambah 2 dikali Y dikali ini, jadi akar 3 per 3 dikali Y, ini di min, karena ini ya min, ini jadi ya min. Terus ditambah, ini dikuadratkan, jadi 3 per 36 atau 1 per 12 sama dengan 1 per 3. Biar gampang kita kalikan kedua ruas dengan 12. Jadi ini 3 ditambah 12 Y kuadrat min 4 akar 3 dikali Y plus 1 sama dengan 4. Nah, ini 4-nya habis, 3 sama 1 habis sama 4. Nah, kita tinggal punya ini. Nah, ini pindahkan ke kanan. 12 Y kuadrat sama dengan 4 akar 3 dikali Y. Nah, kita bagi dengan kuadratnya hilang sama Y-nya ini. Terus kita tinggal bagi deh. Y sama dengan 4 kali akar 3 per 12. Atau sama juga sama akar 3 per 3. Nah, ini nilai Y ini untuk solusi nilai dari titik koordinat dari D. Nah, berarti D itu ada di 0, Y-nya itu akar 3 per 3. Akar 3 per 3. Nah, kita lihat lagi nih. DE itu kan garis ya. Nah, kita lihat garisnya itu sejajar sama sumbu Y. Nah, berarti kan nilai Y-nya tetap sama, yaitu akar 3 per 3. Nah, yang ganti itu cuma nilai X-nya. Gitu ya. Itu untuk garis DE. Maka DE itu kita bisa nyatakan sebagai nyatakan dalam persamaan Y sama dengan akar 3 per 3. Karena Y-nya yang tetap gitu. Terus nilainya akar 3 per 3. Oke. Nah, kita lihat nih. DE sama AC itu berpotongan di G. Nah, titik yang penting ini. Soalnya kita mau nyari GE. Nah, berarti kita tentukan di mana perpotongan antara garis AC sama DE ini, yaitu nyari di mana letaknya G ini. Nah, terus kita lihat, maka dari itu kita lihat
persamaan AC. AC itu karena mulainya dari 0,0 atau dari origin, maka nggak ada B-nya atau nggak ada konstanta yang di persamaan linear. Jadi yang kita perlu perhatikan itu nilai gradiennya aja. Nah, di sini kan sudah kita lihat tadi ini sama dengan setengah. Terus CH-nya ini tadi ini akar 3/2. Untuk mencari M-nya AC itu dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y berarti perubahan di sumbu Y, perubahan nilai Y, yaitu dari 0, yaitu perubahan Y, itu sama aja sama CH, yaitu nilainya akar 3/2. Akar 3/2. Dibagi delta X, nah delta X-nya itu kan ini ya, AH. Berarti itu nilainya sama dengan setengah. Nah, terus kita kalikan, terus dibalik. Nah, ini jadi hilang duanya, maka AC itu M-nya akar 3. Nah, kan tadi udah saya bilang, nggak ada konstantanya atau nggak ada plus B-nya gitu di persamaan linear. Jadi langsung aja, persamaan linear dari AC itu adalah Y sama dengan X dikali akar 3. Nah, terus kita lihat. Ini kan kita mau nyari perpotongan dari DE dan AC itu ada di mana, atau mau nyari koordinat titik koordinat G. Maka kita samakan bersamaan dari DE dan AC. Ini kan udah sama-sama Y, jadi udah gampang nih. Akar 3/3 sama dengan X kali akar 3. Nah, terus kita coret ini akar 3-nya. Jadi kita dapatkan X-nya si G itu ada di 1/3. Nah, jadi atau mau lengkap atau lebih lengkapnya, G ada di titik 1/3, akar 3/3. Nah, terus kita lihat E. Kita langsung lihat ke E. Kan persegi panjang, persegi itu sisi-sisinya sama. AD kan sama-sama DE. Kita udah tahu nih, AD itu kan nilai ininya akar 3/3. Nah, terus langsung aja ini. Ini kan akar 3/3 ini ya, panjangnya. Terus berarti ini juga dong akar 3/3 ini. Nah, ini kan yang berubah di X-nya ya, di sumbu X-nya. Berarti ini langsung aja. Ini berarti di E ini X-nya berubah ke kanan atau ditambah sebanyak akar 3/3. Nah, jadi lengkapnya E itu ada di dalam kurung E itu ada di akar 3/3, akar 3/3 gitu. Nah, udah ketahuan nih. E sama dengan akar 3/3, akar 3/3. Karena ini Y-nya udah sama, maka langsung aja kita lihat nilai X-nya. Kan E yang paling kanan, jadi kita kurangkan E itu dengan G, atau akar 3/3 dikurangi 1/3, yaitu sama dengan akar 3/1, akar 3-1/3. Nah, jadi panjang dari GE itu akar 3-1/3 cm.